Kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudaraku dimanapun berada, uhyikum bitahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kita kali ini adalah video yang bersifat pembelajaran. Video yang bersifat pelajaran. Ini teruntuk kepada para guru-guru Al-Quran, para pelajar-pelajar Al-Quran, para ustadz dan asatiz, para alim, dan juga masyarakat secara umum yang hendak mengambil pelajaran dari Al-Quran. Saudara-saudara sekalian, tema kita adalah tentang diksi Ya Allah dan Ya Rabbi tidak bisa digunakan di dalam berdoa. Jadi diksi Ya Allah dan Ya Rabb itu tidak bisa digunakan di dalam berdoa. Saudara-saudara sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Imran ayat 79. Silahkan dibuka Al-Qur'annya. Al-Imran ayat 79. Allah mengatakan kunu rabbaniyin, jadilah didikan Rabb ya, bima kuntum tu'allimunal kitabah, dengan apa yang engkau ajarkan. Jadi yang engkau ajarkan mesti datang dari Rabb, mesti diajarkan oleh Rabb. Ar-Rahman 'allama Al-Qur'an, Ar-Rahman mengajarkan Al-Qur'an. Jadi ketika engkau mengajarkan Alkitab, maka jadilah rabbaniyin wa bima kuntum tadrusun, dan ketika engkau mempelajari Al-Qur'an, wa bima kuntum tadrusun, dan dengan apa yang engkau pelajari. Apabila engkau pelajarilah Al-Quran agar engkau menjadi Rabbaniyin, orang-orang yang dididik oleh Rabb, bukan dididik oleh selain Rabb, selain Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Al-Qalam ayat 57, Allah juga mengatakan, Allah sedikit menyinggung, amlakum kitabun fihi tadrusun, adakah kitab lain yang kalian pelajari ya. Jadi Allah katakan amlakum kitabun fihi tadrusun, adakah kitab lain memang yang kalian mempelajari sehingga kalian tidak menjadi rabbaniyin. Saudara-saudara sekalian, ada sebuah pemandangan ya, ada sebuah pemandangan nanti di akhirat. Ini pasti mau tidak mau, terima atau tidak, kita pasti melihat pemandangan itu. Allah katakan, Allah gambarkan dalam surah Al-Jasiyah ayat 28 29. Wataro, engkau akan melihat, wataro kullu ummatin jasiyah, engkau akan melihat semua umat akan berlutut hari itu. Kullu ummatin tud'a ila kitabiha, seluruh umat akan ditanyai tentang kitabnya, kitab yang Allah berikan kepada mereka. Itu seumpama pelajaran, dan kita akan diuji, kita akan ulangan, kita akan dites seluruh umat. Jadi kita yang mendapatkan Al-Quran, kita akan dites dengan Al-Quran, kita akan dites dengan isi Al-Quran. Mengerti tidak dengan Al-Quran, bisa tidak jawab soal-soal nanti seputar kitab yang Allah turunkan, yaitu Al-Quran. Karena itu, kunu rabbaniyin, jadilah orang yang mempelajari Alkitab, karena nanti kelak akan ditanyai kullu ummatin tud'a ila kitabiha, seluruh umat akan ditanya tentang kitabnya. Umat Islam akan ditanya tentang kitab yang diturunkan, yaitu Al-Quran. Umat lain akan ditanya tentang kitab mereka yang Allah berikan. Baik, saudara-saudara sekalian, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulullah SAW agar umatnya, yakni kita semuanya, mengajukan permintaan kepada Allah. Senantiasa mengajukan permintaan kepada Allah. Ajukanlah permintaan kepada Allah. Jadi apapun yang kalian minta, ajukanlah permintaan apapun kepada Allah. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Al-Isra ayat 110. Silahkan dibuka Al-Qur'annya. Qul, katakanlah Muhammad. Jadi Muhammad diperintahkan untuk menyampaikan kepada umatnya, Qul ud'allah awidu'ur rahman. Mintalah, ajukanlah permintaan atas namakan Allah dan atau
atau atas namakan Ar-Rahman. Jadi ud'ullah awidu'ur Rahman. Ajukanlah permintaan, ajukanlah proposal, alamatkan di situ Allah atau alamatkan Ar-Rahman. Ayyama tad'u, apapun yang kalian ajukan, mau minta surga, mau minta kekayaan, mau minta dunia, mau minta akhirat, mau minta kesehatan, mau minta kesejahteraan, ajukanlah. Ayyama tad'u falahul asmaul husna. Apapun yang engkau minta, itu Allah Subhanahu wa taala memiliki alamat berupa asmaul husna, yaitu nama yang kita bisa ajukan. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan dua nama, yaitu Allah, nama Allah, atau nama Ar-Rahman. Jadi kita manusia itu segalanya tentang nama. Tidak ada sesuatu apapun yang tidak punya nama. Jadi bahkan bayi-bayi yang baru lahir kita beri nama agar kita bisa memanggilnya. Jadi segala hal itu kita itulah kehidupan manusia, kehidupan yang terkait dengan sangat erat kaitannya dengan nama. Karena itu Allah beri asmaul husna, Allah beri dua nama, yaitu Allahu, nama Allah, dan nama Ar-Rahman, agar kita bisa memanggilnya, bisa mengajukan permintaan kepadanya. Baik, saudara-saudara sekalian, bagaimana kalau kita meminta kepada Allah? Apakah kita mengatakan ya Allah, ya? Apa kita mengatakan ya Allah? Tema kita redaksi ya Allah atau diksi ya Allah dan ya Rabb tidak bisa digunakan di dalam mengajukan permintaan. Jadi ketika kita minta mengatasnamakan kepada Allah, kita menuliskannya atau kita membacakannya dengan Allahu tambah mim, Allahumma. Jadi Allahu tambah mim musyaddadah, mim yang bertasydid, yaitu jadi bacanya Allahumma. Baik, perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulullah SAW mengajarkan kepada umatnya. Qul, katakanlah Muhammad, ajarkanlah kepada umatmu Allahumma. Jadi dia tidak mengatakan ya Allah, tapi dia mengatakan Allahumma malikal mulk. Surah Al-Imran ayat 26. Jadi kita mengatakan Allahumma malikal mulk, tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tuzillu man tasha wa tu'azzu man tasha wa tuzillu man tasha biyadikal khair. Jadi kita menggunakan kata redaksi Allahumma, bukan ya Allah, ya. Jadi sampai hari ini kita sangat sering mendengar ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya. Itu bukan redaksi yang diajarkan oleh Al-Quran, itu bukan Rabbaniyin, itu bukan dididik oleh Rabb. Itu adalah itu seumpama memungut dari orang-orang yang selalu mengatakan ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tidak ada dalam Al-Quran diksi ya Allah secara mutlak. Dalam Al-Quran tidak ada penggunaan diksi ya Allah secara mutlak, ya. Nah, bagaimana kalau Ar-Rahman? Apakah kita memberikan juga mim musyaddadah, Rahmanumma, ya? Allah ajarkan katakanlah Rabbi atau Rabbana, ya. Jadi Ar-Rahman itu kita menggunakan Rabbi atau Rabbana. Allah katakan Wakul, katakanlah Muhammad, ajarkan kepada pengikutmu Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini ketika kita minta permintaan untuk kedua orang tua kita, Rabbirhamhuma, pakai Rabbi, bukan pakai ya Ar-Rahman, ya, tapi pakai Rabbi. Qul Rabbi, katakanlah, ajarkan kepada umatmu Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Surah Al-Isra ayat 24, silahkan dibuka. Ada lima perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah untuk mengajarkan menggunakan Rabbi dalam Al-Quran. Tentang Allahumma ada dua dalam Al-Quran, yaitu Qul Allahumma malikal mulk dan Qul Allahumma fatiris samawati wal ard di surah Az-Zumar ayat 46. Jadi dalam Al-Quran ada 5 Rabbi dan ini didahului oleh Qul, ya. Katakanlah Muhammad, ajarkanlah Muhammad Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Qul Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Ini biasa orang yang bepergian. Jadi Allah Subhanahu wa taala seolah-olah menyuruh kita untuk senantiasa berhijrah, bepergian, merantau, berkelana,
memasuki umat-umat dan mengatakan Rabbi adkhilni mudkhala sidqin. Kemudian Allah juga menyebutkan, qul, katakan Muhammad, ajarkan kepada umatmu, Rabbi zidni ilma, tambahkan saya ilmu. Jadi ini juga sering, tetapi biasa ada ditambahkan lagi, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Dihapus saja warzuqni fahma. Allah mengajarkan, katakan Rabbi zidni ilma. Wa kafa billahi, cukup Allah hadian, pemberi petunjuk, wa nasira, agar kita menjadi robbaniyin, bukan dididik selain Rob. Kemudian ada qul rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin, ini di surah Al-Mu'min. Ada juga qul rabbi ghfirli warham wa anta khairur rahimin, surah Al-Mu'min. Saudara-saudara sekalian, ini semua adalah bahasan pelajaran. Siapa saja yang mengambil pelajaran dari Al-Quran, mereka akan menjadi robbaniyin. Tetapi siapa saja yang mau mengambil pelajaran bukan salah gini, ya silahkan saja. Ya silahkan saja, itu Al-Quran adalah pelajaran bagi mereka yang memang ulil albab, yang terbuka pikirannya. Jadi mungkin ada komentar, ada saja, kenapa harus meninggalkan ya Allah. Semua orang hari ini mengatakan ya Allah. Ya silakan saja melakukan itu, tetapi ini adalah tentang pelajaran, ini tentang ad-dars, ini tentang bima kuntum tadrusun, apa yang engkau pelajari dari Al-Quran. Dan inilah yang kita pelajari dari Al-Quran, di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulullah mengatakan, mengajarkan, katakan Allahumma, jangan ya Allah, dan katakan Rabbi, jangan ya Ar-Rahman. Ya biasa kita dengar ya Rahman, ya Rahim. Ya, jangan katakan itu, katakan Rabbi. Ya. Baik, saudara-saudara sekalian, ini tentang perintah, ini tentang pelajaran, dan Rasul disuruh untuk mengajarkannya. Pada poin ini kita akan melihat Allah Subhanahu wa taala menyukai beberapa permintaan yang Allah abadikan dalam Al-Quran. Allah menyukai permintaan berikut. Jadi Allah menyukai permintaan ini, dan kita lihat bagaimana model redaksinya. Pertama, kita menghadirkan permintaan Adam dan istrinya. Ya, permintaan Adam dan istrinya. Qala, Adam dan istrinya berkata, keduanya berkata, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana, Rabb, kami telah menzolimi diri kami. Apabila engkau tak mengampuni kami dan tidak menyayangi kami, tentulah kami menjadi orang-orang yang merugi. Surah Al-A'raf ayat 23, silahkan dibuka. Ini adalah permintaan Adam, Allah abadikan karena Allah menyukai permintaan ini. Allah menyukai permintaan redaksinya Rabbana. Allah menyukai Rabbana. Adam mengatakan Rabbana. Adam tidak mengatakan ya Allah, kami telah menzalimi diri kami. Adam tidak mengatakan demikian. Adam mengatakan Rabbana. Allah menyukai ini, Allah mengabadikan agar kita mengulang-ulang itu, agar kita juga menyebut-nyebut permintaan seperti permintaan Adam, Rabbana zalamna anfusana, dan kita tidak mengatakan ya Allah, kami telah menzalimi diri kami. Jangan hilangkan redaksi ya Allah dan gunakan yang diajarkan Al-Quran, yaitu pakai Rabbana. Baik, Allah menghadirkan permintaan Ibrahim alaihissalam. Ya, Ibrahim alaihissalam berdoa, meminta kepada Allah, Rabbi habli mul hukman, Rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin. Kemudian waj'alni mi warasati jannatin na'im. Waj'alni mi warasati jannatin na'im. Jadi Nabi Ibrahim meminta, jadikanlah saya pewaris surga Naim. Jadi surga Naim diminta oleh Nabi Ibrahim, mintalah surga Naim, jangan surga yang lain. Walaupun surga yang lain semuanya bagus, tetapi Nabi Ibrahim meminta surga Naim dan Allah suka itu. Jadi Allah buka surah Asy-Syu'ara ayat 83 dan 85. Jadi ucapkanlah Rabbi ja'alni mi warasati jannatin na'im. Kalau perlu ucapkan sekarang, Rabbi ja'alni mi warasati jannatin na'im. Atau kalau perlu lagi tulis di dinding rumah kita, tempelkan di dinding rumah kita, Rabbi ja'alni mi warasati jannatin na'im, karena Allah Subhanahu wa taala menyukai permintaan ini dan mengabadikannya dalam Al-Qur'an, diturunkannya kepada kita agar kita mengulang-ulang ini.
Rabbi ja'alni biwarasati jannatin na'im, jadikanlah saya sebagai pewaris surga Naim. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan latus alunna yauma izin anin naim. Kalian akan ditanya hari itu ya, di akhirat kalian akan ditanya tentang surga Naim. Kenapa tidak minta surga Naim? Bukankah sudah kuberikan pelajaran, sudah kuberikan Al-Quran, sudah kutuliskan dalam Al-Quran bagaimana Nabi Ibrahim minta surga Naim. Kenapa kalian tidak minta? Latus alunna yauma izin anin naim. Kalian akan ditanya tentang surga Naim. Kenapa tidak minta? Allah Maha Pemberi. Minta apa saja, ayyama tad'u, apapun yang kalian minta, mintalah yang paling tinggi. Jangan merasa tidak pede kepada Allah. Ya Allah, saya tidak layak untuk surgamu, tapi aku tak mampu ke nerakamu. Itu bahasa apa itu ya? Itu bahasa bukan dididik oleh Allah. Allah meminta kita untuk minta surga Naim, walatus alonna yauma izin alin Naim. Baik, selanjutnya Allah menyukai permintaan Yusuf alaihissalam. Yusuf alaihissalam, tahukah kita siapa Yusuf? Yusuf adalah nabi, bapaknya nabi, kakeknya nabi, buyutnya nabi. Yusuf adalah nabi, bapaknya juga nabi, yaitu Nabi Ishak, Nabi Yakub, neneknya juga nabi, yaitu Nabi Ishak, buyutnya juga nabi, yaitu Nabi Ibrahim. Semua nabi itulah Yusuf, dan Allah mengabadikan permintaan Yusuf. Rabbi, Yusuf mengutarakan kata Rabbi. Rabbi qad ataitani minal mulk wa 'allamtani min ta'wilil ahadits, tawaffani musliman wa alhiqni bis sholihin. Rabbi, jadi dia pakai Rabb, bukan ya Allah ya, bukan ya Rahman, tapi dia pakai Rabb. Yusuf pakai Rabb. Engkau telah memberikan aku al-mulk, ya, kekuasaan Mesir, wa 'allamtani min ta'wil ahadits, dan engkau telah mengajarkan aku hakikat dari kejadian-kejadian. Tawaffani musliman, wafatkanlah aku dalam keadaan musliman, menyebarkan keselamatan kepada semua orang, wa alhiqni bis sholihin, dan pertemukan aku dengan orang-orang yang soleh, persis seperti doa Ibrahim, wa alhiqni bis sholihin. Ibrahim mengatakan wa alhiqni bis sholihin, Yusuf juga wa alhiqni bis sholihin. Kalau Yusuf dan Ibrahim, ya, kalau Nabi Yusuf dan Nabi Ibrahim meminta doa wa alhiqni bis sholihin, apalagi kita. Dan biasanya banyak orang mencari doa-doa, minta doa kepada orang lain, minta doa kepada orang yang dianggap karismatik. Allah Subhanahu wa taala memberikan doa, sudah memberikan doa, dan ini adalah sebaik-baik doa. Wa man ahsanu minallahi haditsa. Siapa yang lebih bagus ceritanya dari cerita Allah? Ya, mungkin ada doa-doa yang dibikin oleh manusia selain dari Al-Quran, lalu dinarasikan, dibumbu-bumbui bahwa doa ini sangat ampuh, sangat mujarab. Man ahsdaku minallahi haditsa. Siapa yang lebih bagus dari doa dari Allah Subhanahu wa taala? Allah penerima doa. Baik, saudara-saudara sekalian, selanjutnya Allah menyukai permintaan Musa alaihissalam. Ya, Musa alaihissalam, Allah tuliskan dalam Al-Quran permintaannya, ya, agar kita menyampaikannya. Apa kata Nabi Musa ketika Musa sampai di Madian? Musa lari dari Mesir sampai di Madian. Musa tidak punya apa-apa, tidak punya siapa-siapa, tidak kenal siapa-siapa. Musa berdoa, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Rabbi inni, sungguh saya Rob. Musa menggunakan Rob, ya, bukan ya Allah. Rabbi anzilni, Rabbi lima anzalta ilayya. Rob, apa yang engkau berikan kepadaku, aku sungguh membutuhkan, ya. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin, kebaikan yang kau berikan kepadaku sungguh aku butuhkan saat ini. Karena Musa tidak ada siapa-siapa di Madian, tidak ada kenalan, tidak ada kerabat, tidak ada keluarga. Surah Al-Qasas ayat 24, silahkan dibuka. Musa, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Musa menggunakan Rabb, bukan ya Allah, ya Rahman.
Baik, selanjutnya istri Fir'aun. Istri Fir'aun ini bukan nabi, ini seorang perempuan. Allah menghadirkan permintaannya agar kita juga mengajukan permintaan. Bahkan Allah katakan, jadikan contoh permintaan istri Fir'aun ini. Allah katakan, daraballahu masalan lillazina amanu. Allah menjadikan contoh kepada orang-orang beriman. Imra'ata Fir'aun, istri Fir'aun. Isqalat ketika dia mengajukan permintaan. Rabbi ibnili indaka baitan fil jannah. Rob, ya, istri Fir'aun menggunakan Rob, bukan ya Allah. Istri Fir'aun menggunakan Rob. Rabbi ibnili indaka baitan fil jannah. Bangunkanlah aku sebuah rumah di sisimu di surga. Buka surah At-Tahrim ayat 11. Saudara-saudara sekalian, tulis di dinding atau hafal atau ulang-ulang doa istri Fir'aun, Rabbi ibnili indaka baitan fil jannah, sebab Allah menyukai doa ini dan Allah mengembalikannya, menurunkannya kembali kepada kita agar kita mendoakan dengan redaksi ini. Redaksi Rabbi, bukan ya Allah. Ya, baik saudara-saudara sekalian, mengapa semua ini Allahumma, semua ini Rabbi? Poinnya adalah terhadap Allah tidak boleh menggunakan ya. Saudara-saudara sekalian, kepada Allah tidak boleh menggunakan ya. Kepada Bapak silahkan mengatakan ya abati, ya. Ya abati if'al ma tu'mar, seperti Ismail kepada Ibrahim. Kepada anak silahkan kata menggunakan ya bunayya irkam ma'ana, seperti perkataan Nabi Nuh, wahai anakku naiklah bersama kami. Kepada Rasulullah, ya silahkan menggunakan ya Rasulullah, ya Rasulullah. Kepada siapapun silahkan mengatakan ya, tapi kepada Allah jangan. Kepada Allah jangan, karena Allah itu sangat dekat. Wa nahnu aqrabu ilaika min hablil warid. Allah sangat dekat. Allah memperlihatkan bagaimana semua nabi-nabi dan Nabi Rasulullah diperintahkan untuk mengatakan Allahumma dan Rabbi dan tidak menggunakan ya. Baik saudara-saudara sekalian, jadi Allah tidak bisa digunakan ya. Kalau Allah yang menggunakan ya kepada seluruh manusia. Ya ayyuhan nas, ya bani Adam, ya ayyuhar rasul, ya ayyuhan nabi. Itu Allah menggunakan ya, tapi manusia menggunakan ya kepada Allah itu tidak boleh, tidak diperbolehkan oleh Al-Quran bagi orang-orang yang mengambil pelajaran. Jadi bima kuntum tadarusun. Baik, lalu di Al-Quran kita akan melihat, kita temukan dua ada ya Rob. Di Al-Quran ada dua ya Rob. Ya, silakan dibuka Quran surah Al-Furqan ayat 30. Di situ ada ayat mengatakan ya Rob, ya. Wa qala ar-rasulu ya Rob, inna qaumi ittakhazu hadzal qur'ana mahjura. Ya Rob, berkata Rasul, ya Rob, ya, inna qaumi, sungguhnya kaumku, ittakhazu hadzal qur'ana mahjura, telah menyingkirkan Al-Quran ini, telah menabrak Al-Quran ini. Kaumku, ya, orang Arab, ya, kaum Arab. Innahu laka wa liqaumika wa sawfa tus'alun. Jadi innahu la zikrul laka wa liqaumika wa sawfa tus'alun. Jadi Al-Quran itu milik Muhammad dan milik kaumnya, kaum Arab, lisannya, ya. Jadi yang dimaksud kaumi di sini adalah orang Arab. Mau tidak mau, suka tidak suka, terima atau tidak, kaum Arab itu menabrak Al-Quran, menjadikan Al-Quran mahjura. Ini perkataan Rasulullah. Rasul menggunakan kata ya Rob. Jadi ya Rob ini bukan doa, ini adalah kaget, ini adalah heran, ya Rob. Ya, jadi Rasul mengatakan ya Rob. Jadi Rasul putus asa, ya Rob, ternyata kaumku menabrak Al-Quran. Jadi perhatikan bagaimana kalau ada kata ya ditempelkan kepada Rob, kepada Allah. Kalau ya Allah itu adalah kaget, bukan doa itu. Ya Allah, ya Allah. Nah, itu adalah ungkapan kaget, seperti juga ya Rob. Rasulullah nanti di akhirat mengatakan ya Rob. Ya Rob, kaget bukan kepalang, ya. Ya, jadi Rasul benar-benar heran, heran, tak percaya, serasa tak percaya
Kenapa? Karena kaumnya yang harusnya memiliki Al-Quran ternyata menjadikan Al-Quran mahjura. Bukan hanya berpaling dari Al-Quran, tapi memang menabrak mahjura. Ada namanya i'rad, ada namanya man a'rada an zikri. Siapa yang berpaling dari Al-Quran, ini berpaling, ada namanya mahjura, memang menabrak Al-Quran. Al-Quran bilang A, dia bilang B. Itu Allah Rasulullah menggunakan ya Rob. Ini ungkapan kaget, jadi jangan menggunakan ya Rob, jangan menggunakan ya Allah, karena itu adalah bahasa kaget, bukan bahasa doa. Dalam Al-Quran surah Az-Zukhruf ayat 88, Allah katakan wakilihi, dan perkataan Muhammad, ya Rob, inna haulai qaumun la yu'minun. Sesungguhnya itu adalah kaum-kaum yang tidak beriman. Jadi bukan cuma kaum Arab, ya. Jadi jangan senang dulu kaum-kaum selain Arab. Bukan cuma kaum Arab. Rasul juga menunjuk banyak kaum, mengatakan ya Rab, inna haulai qaumul la yu'minun. Ternyata mereka ini adalah kaum-kaum yang tidak beriman. Jadi semoga kita tidak termasuk kaum yang ditunjuk oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kelak sebagai kaum yang tidak beriman. Dan Allah dan Rasul menggunakan kata ya Rab. Ini ya Rab, ini bukan doa, ini ungkapan kaget, bukan kepalang, ini ungkapan serasa tak percaya bahwa kaum-kaum itu ternyata juga tidak beriman. Allah Subhanahu wa taala memang sudah menyatakan annan nasa kanu bi ayatina la yuqinun. Sungguh manusia itu tidak yakin pada ayat-ayat kami, termasuk dalam hal menggunakan ya Rob dan ya Allah. Mereka tidak yakin, ada-ada saja. Kita bahasanya memang menggunakan ya Allah. Ya silahkan menggunakan ya Allah. Kalau mau menjadi Rabbaniyin, jangan gunakan ya Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala mengajarkan gunakan Allahumma dan gunakan Rabbi. Saudara-saudara sekalian, bahkan ini dicatat iblis laknatullah itu tidak menggunakan ya Rob. Iblis menggunakan Rabbi. Apa kata iblis? Qala Rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya, 2 kali iblis berkata qala Rabbi fanzirni ila yaumi yub'atsun di Quran surah Hijr ayat 36, silahkan dibuka, dan Quran surah Shad 79, silahkan dibuka. 2 kali semua menggunakan Rabbi, dan tidak, iblis pun tidak menggunakan ya Allah, ya Rabb, ya. Jadi ya Allah dan ya Rabb tidak bisa digunakan dalam berdoa. Ya Allah dan ya Rabb ini adalah ungkapan kaget, redaksi kaget, tidak percaya, bukan kepalang. Ya, ini tidak bisa digunakan terhadap Allah. Jadikanlah ini pelajaran ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah qala ta'ala, bukan perkataan saya, bukan pengajaran saya. Ini adalah pengajaran yang diperlihatkan dengan nyata, dengan terang di dalam Al-Quran. Syukran lakum jami'a. Wa sallallahu ala Muhammadin wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.